tercepat untuk menjadi orang yang depresi adalah main judi. Mau itu judi online ataupun judi darat. Lo, gua, kita semua yang pernah terjerumus dalam perjudian online pasti pernah merasakan hal yang sama. Banyak hutang, aset hilang, keluarga hancur, diri kita sendiri gak terurus. Kita kesulitan untuk berpikir jernih karena kondisi mental kita yang ancur-ancuran, kondisi fisik kita yang drop, kondisi mental kita yang down. Perjudian. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya. Perkembangan teknologi informasi melalui internet menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian, yaitu perjudian melalui internet gambling. Tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Pada internet gambling, media yang digunakan yaitu website, email, dan pesan singkat. Perjudian secara online yang menggunakan media internet merupakan sebuah tindak kejahatan yang dilarang dari segi hukum, di mana perbuatan judi dianggap sebagai kejahatan karena dianggap melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta melawan hukum. Kegiatan perjudian online tersebut merupakan contoh pemanfaatan yang salah dalam kemajuan teknologi. Penelitian ini memberikan pembahasan tentang apa yang melatar belakangi masyarakat pada wilayah kelurahan Kedaung dengan memberikan sudut pandang kriminologi. Keseringan bermain judi online sangat banyak berdampak negatif, baik fisik, psikolog, dan sosial. Dari segi psikologis, orang yang sudah kecanduan judi online bisa mengalami beberapa hal yang mungkin terjadi, seperti stres, depresi, tidak berdaya, perasaan putus asa, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, sangat perlu diketahui dampak buruk kecanduan judi online pada kesehatan mental seseorang. Antara lain, kehilangan minat untuk melakukan kegiatan lain. Seseorang yang sudah kecanduan judi online, mereka akan menjadi kurang tertarik untuk melakukan kegiatan lain. Tentunya, hal ini bisa sampai di tahap berhenti atau tidak memikirkan hobi lain lagi, karena sudah kecanduan judi online. Tak sedikit orang bahkan akan mengalami halusinasi melihat diri mereka sendiri berjudi dalam tidur mereka, dan mendapati diri mereka memikirkan permainan mereka berikutnya saat mereka bangun tidur. Depresi. Seseorang yang sudah kecanduan judi online akan menghabiskan banyak uangnya, sehingga mereka akan berambisi untuk terus menang. Jika kalah, yang terjadi adalah depresi karena tidak memiliki uang untuk bisa lanjut bermain. Setelah kehilangan banyak uangnya atau bahkan sampai berutang, orang tersebut bisa mengalami gangguan emosional dan fisik yang berbahaya dan parah. Kecemasan yang berlebihan. Saat penjudi mempunyai utang, mereka tidak akan mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak berjudi. Dampaknya, mereka akan mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan, disebabkan karena memikirkan banyak hal, mulai dari utang sampai pada cara agar menang di setiap permainan. Faktor penyebab perjudian bagi masyarakat antara lain yaitu 1. Banyaknya hutang. Penjudi yang kecanduan sering kali menumpuk hutang untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Hutang ini dapat berasal dari pinjaman pribadi, kartu kredit, atau bahkan pinjaman ilegal. Kedua, hubungan yang rusak. Perjudi dapat merusak hubungan dengan keluarga, teman, dan pasangan. Penjudi yang kecanduan mungkin mengabaikan tanggung jawab keluarga mereka, berbohong kepada orang-orang terdekat, dan mencuri untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka.
mereka. Dan yang ketiga, gangguan kecemasan umum. Penjudi yang kecanduan seringkali mengalami gangguan kecemasan umum yang ditandai dengan kecemasan berlebihan dan kekhawatiran yang terus-menerus. Kecemasan ini dapat muncul karena rasa takut kehilangan uang, rasa bersalah, atau rasa malu karena berjudi. Perjudian memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, baik secara online maupun offline. Di sekitar kita ada perjudian tradisional dan modern. Perjudian tradisional yaitu judi dadu. Permainan ini sering ditemukan di pasar tradisional, warung kopi, ataupun acara-acara tertentu. Pemain akan bertaruh pada angka yang akan keluar dari dadu. Judi kartu. Permainan ini seperti domino, remi, atau poker juga populer di berbagai kalangan. Pemain akan bertaruh pada kartu yang mereka pegang atau yang akan keluar. Togel. Permainan ini melibatkan tebakan angka yang akan keluar pada undian resmi. Togel menjadi sangat populer di Indonesia dan sering dikaitkan dengan perjudian gelap. Perjudian modern. Taruhan olahraga. Perjudian ini melibatkan taruhan pada hasil pertandingan olahraga seperti sepak bola, basket, ataupun tenis. Banyak platform online yang menyediakan layanan taruhan olahraga. Perjudian online. Perjudian online menjadi semakin populer karena mudah diakses melalui internet. Berbagai jenis permainan judi tersedia, termasuk poker, slot, dan taruhan olahraga. Perjudian memiliki dampak positif dan negatif. Di sisi positif, perjudian dapat menjadi sumber hiburan dan rekreasi. Namun di sisi negatif, perjudian dapat menyebabkan kecanduan, masalah keuangan, dan masalah sosial. Penting untuk diingat bahwa perjudian harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Jangan pernah bertaruh lebih dari yang mampu Anda kehilangan. Jika Anda merasa memiliki masalah dengan perjudian, carilah bantuan profesional. Kesimpulan, perjudian merupakan fenomena yang kompleks dengan berbagai bentuk dan dampak. Penting untuk memahami fakta-fakta tentang perjudian di sekitar kita, agar kita dapat mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab.